Ini adalah software yang cukup umum ya, dan biasanya digunakan untuk belajar bagi pemula ya, yaitu Stat Pro. Ada yang lebih katakan lebih akurat ya, yaitu SAP, tapi kurang user friendly menurut saya ya. Sehingga kita belajar dari Stat Pro dulu aja. Toh sebenarnya ini strukturnya ini masih sederhana ya. Strukturnya ini masih sederhana, portal 2 tingkat biasa ya. Oke, kita buka statnya. Nah ini. Tadi saya yang V8i ya, ini cukup baru. Stat itu kalau dibuka pertama akan keluar tampilan seperti ini ya. Ini klik aja di New Project ya, New Project di sini. Kemudian kasih nama dia ya. Nah, saya kasih nama portal bergoyang. Kemudian yang perlu kalian tentukan lagi di sini location penyimpanannya ya. Saya simpan di suatu folder ya. Usahakan sediakan folder ya, karena file-file bawaannya Stat itu banyak. Nanti kalau dalam satu folder lebih ringkas gitu ya. Kemudian ini kosongnya aja ya, tapi kemudian jangan lupa ini ada length unit. Length unit itu adalah satuan jarak ya kan, itu meter. Kemudian ada force unit atau satuan gaya. Di soal kita satuan gayanya adalah ton ya. Ton itu adalah keluarganya kilo ya kan, sehingga di sini saya klik kilogram ya, jangan kilonewton, itu sudah beda ya. Jadi kita klik di kilogram ya, karena kilogram itu turunannya ton 1000 ya. Ya sebenarnya bisa aja dijadikan kilonewton, tapi ya kurang ya, kurang langsung gitulah, enakan ke kilogram aja ya. Ini kilogram. Kemudian sudah next ya. Kalian akan ketemu tampilan ini, pilih yang tengah ya, Open Structure Wizard ini. Pilih yang tengah. Kemudian finish. Nanti akan dibawa ke Windows pemodelan ya. Jadi kalau kita bicara software hitung seperti SAP, Stat, itu pertamanya kita harus memodelkan dulu. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita nggak pakai semua karena ini masih dasar ya kan. Langsung aja kita pakai yang frame model ya. Jadi di sini klik ambil yang frame model. Jadi portal itu bahasa Inggrisnya frame. Oke. Atau kok kita punya portal ini. Jadi bahasa sananya itu frame model. Nah, ada frame model pun ada beberapa macam. Ambil yang by frame ya. By frame itu seperti soal kita, istilahnya adalah portal kaki terbuka ya. Mirip ya, kakinya dia terbuka. Ada yang kakinya tertutup, grid frame, kita nggak pakai ya, kita pakainya yang by frame aja ya. Ini di drag ya, atau klik 2 kali bisa, double klik, nanti Anda akan dibawa ke parameter jarak. Oke. Di sini ada yang namanya, ditanyai lagi sama Stat Pro ya, length-nya berapa, height-nya berapa, width-nya berapa. Length adalah panjang searah sumbu X ya. Jadi panjang searah sumbu X, ini saya cancel dulu. Panjang searah sumbu itu ini ya, panjang ke kiri ke kanan. Oke. Tadi ada height ya. Height itu adalah tingginya atau panjang searah sumbu Y. Jadi ke atas bawahnya berapa. Itu ditanyai juga ya. Kemudian satu lagi width ini kita nggak pakai karena kita masih belajar struktur 2 dimensi ya. Width ini adalah lebar atau panjang searah sumbu Z ya. Panjang searah sumbu Z itu adalah panjang ke depan ke belakangnya berapa. Ya itu hanya ada di konstruksi 3 dimensi ya. Kita untuk belajar dasar kita masih 2 dimensi saja, sehingga hanya memerlukan
length sama height atau panjang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, panjang searah sumbu X-nya kita lihat 7 sama 5 berarti 12. Ya. Pertama 7 meter, kedua 5 meter. Tingginya atau panjang searah sumbu Y 4 sama 4 berarti 8. Ya, ingat ya, ini 12 ke atas 8. Tadi saya cancel ya, ini saya ambil lagi ya, klik 2 kali. Jadi length-nya tadi 12 meter. Itu tadi adalah 8 meter. Width-nya sudah tidak pakai, kita kasih 0. Ya. Kemudian kalau length-nya sudah 12 ditanyai lagi number of base ya, itu pembaginya. 12 meter dibagi berapa? Ya. Kita lihat tadi 12 meter itu dibagi 7 meter sama 5 meter. Berarti itu namanya dibagi 2. Tingginya 8 meter itu juga dibagi 2, 4 meter, 4 meter. Tapi kalau kita bagi seperti itu saja sama StatPro, dianggap dibagi rata. Ya. Jadi 12 dibagi 2, dia akan baca dia 6 sama 6. Padahal enggak, di soal kita 7 sama 5. Kalau tingginya sudah benar, ya 8 meter dibagi 2, 4 sama 4. Nah, cara ngeditnya ada di sini ya. Di kotak yang paling kanan ini klik aja. Nah, lihat ya. Dia 12 meter dibagi 2, dia baca 6 sama 6. Karena kalau di isi number of base dia bagi rata. Nah, ini harus diedit ya. Pertamanya 7, kedua 5. Ya, diedit harusnya. Kalau nggak dibagi rata sama dia. Nah, kalau ini sudah oke. Coba diklik kotaknya kanan ya. Dia 4 sama 4 terus. Ya, karena di soal juga seperti itu. Kalau sudah apply ya. Kalau sudah ini ya, ada pilihan transfer model yang kayak paste. Ya. Saya bilangnya sampai sekarang jadi paste, tapi benernya dia perintahnya transfer model. Klik di sana, yes. Kita ke StatPro-nya lagi. Ini oke aja ya. Nah, ke titik 000. Oke. Nah, ya. Portalnya sudah tertransfer ya. Jadi tadi itu masih dimodelkan aja, belum dimasukkan ke StatPro. Jadi tampilan awal StatPro itu ya gini. Ini banyak sekali tombol di sini, nggak usah pusing karena nggak dipakai semua. Nah, kadang-kadang keluar seperti ini ya. Ini adalah autosave-nya StatPro. Autosave-nya StatPro itu nanya terus. Ya, ini juga salah satu yang kadang-kadang menjengkelkan juga ya. Ya ini yes aja. Setiap kali ada gini yes aja ya. Itu autosave. Supaya kalian nggak kehilangan data ya. Jadi kalau autosave-nya StatPro itu manual, tanyain terus. Ya, jadi kalau setiap keluar seperti itu oke. Nah, di sini banyak sekali tombol seperti saya bilang tadi, nggak dipakai semua ya, hanya beberapa aja yang penting. Pertama ya ini ya, ini apa itu? Pertama ini adalah tampak ya. Tampak ini ya seperti di AutoCAD lah, tampak depan, samping ya. Ini kalau saya klik di ini, dia tampak dari depan ya kan. Ini tampak dari belakang, dari samping ya kayak batang aja, 2 dimensi ya. Dari atas ya juga kayak sebatang aja ya. Nah, 2 dimensi. Ini dari bawah. Ini yang 3 dimensi ya. 3 dimensi dia kelihatan agak miring seperti itu ya. Supaya enak kita ambil aja yang 2 dimensi dari depan ya. Oke. Nah, untuk kemudian menghitungnya kita perlu masukkan beban, masukkan macam-macam atau ya. Langsung aja klik di sini ya, di menu general. Ya. Jadi di sini ada banyak nih, hiraukan aja, abaikan aja. Langsung ke general ini ya, yang warnanya kuning ini. Nanti kalian akan dihadapi lagi sama beberapa pilihan di sini ya. Ini pilihannya juga nggak semua kita isikan, hanya beberapa saja. Nah, untuk input data di StatPro itu sebenarnya cuma minta 3. Nah, dekat jalan ya. Hanya minta 3 hal penting ya. Pertama dia minta penampangnya apa ya. 1, penampangnya apa. 2, tumpuannya apa. Ketiga, bebannya gimana.
Dah cuma minta 3 hal itu. Kalau 3 itu kalian tidak ngisikan salah satu aja, dia bilang error. Ya, dia bilang error, datanya nggak keluar. Nah, kalau gitu momen-momennya kayak lintang, kayak normal itu pun nggak keluar. Sehingga 3 hal tadi harus diisikan, terus diinputkan istilahnya ya. Sekali lagi, penampangnya apa, tumbuhannya apa, bebannya apa ya. Ada 3 input utama. Penampangnya apa? Ya, yang pertama penampangnya dulu ya. Penampangnya itu masuk di ini, di properties. Ya, yang warnanya biru ini. Ada simbolnya I biru ini. Ya. Jadi kalau kalian klik general, nanti akan keluar lagi beberapa pilihan. Lah yang biru ini untuk input penampang. Yang kedua, tumbuhannya apa? Tumbuhan itu dia bilang support. Ya, yang warnanya hijau. Jadi nanti kita inputnya di sana. Ketiga, bebannya apa? Beban itu load yang warnanya merah. Ya, jadi yang penting hanya 3 tombol itu ya. Properties, support, sama load. Dah, itu aja. Oke, yang lainnya nanti aja lah. Oke, jadi kalau 3 hal itu sudah diinputkan, Anda running, ada error. Dan data-datanya nanti keluar. Ya, oke, kita mau input penampang dulu aja yang dari atas ya, properti. Penampangnya menurut soal, tutup aja. Dia adalah baloknya 400-300, kolomnya 400-418. Ya. Nah, ini perlu kalian cari datanya ya. Mana kemarin? Kemarin kita sudah pakai tabel yang baru aja ya, yang ini ya. Yang tabel lama itu udahlah, tidak usah dipakai daripada pusing. Nah, kolom itu kita ke kolom dulu aja ya. Kolom 400, 400, 18. Berarti dia yang ini. Terus 400, 18. Oh, yang ini tadi. Ya. Oke. Profil itu tingginya ya. Tinggi itu D ya. Tingginya 394 ya. Nggak pas 400 ya. Tingginya 394. Kemudian lebarnya 405. Ya, 405. Kemudian tebal sayap sama tebal badannya sama, yaitu 18 ya. Nah, inilah ya. Data bentuknya ini kalian ambil dari tabel aja. Oke. Agar sama seperti peraturan kita. Ya, karena di StatPro itu juga ada sebenarnya tabel-tabel seperti tapi tabelnya Amerika. Takutnya ada beberapa parameter yang berbeda ya, sehingga kita perlu mengeditnya dengan tabel kita ya. Oke, kita mau coba buat kolom. Nah, penampangnya kolom. Masuk ke properti ya. Masuk ke properti di sini. Nanti kalian akan dihadapkan sama Windows ini ya. Ada pilihan macam-macam penampang di sini. Langsung aja masuk ke define ya. Masuk ke define. Habis itu ambil ya. Kan kita itu profil bentuknya I ya. Nah, I itu ada di sini. Nah, ada di namanya tapered ya. Tapered I. Ya. Dia tanya I sama StatPro. Nah, StatPro itu enaknya gini, dikasih gambar semuanya ya. Kalau dia tanyai apa, ada gambarnya gitu. Nanti kalau SAP nanti jarang ada gambar seperti ini, makanya agak pusing ya. Ditanyai sama dia, I-nya itu modelnya seperti apa? Ya. Oh, di sini ada minta F1. F1 itu apa? Oh, F1 itu tingginya. Ya, kelihatan ya. F1 itu adalah depth tingginya. F1 sama F3 itu sama. Ya. Tapi F1 itu tingginya di muka, F2 tingginya di belakang. Ya, kita tingginya di muka sama belakang sama aja, ya. Berapa? Menurut tabel kita tingginya tadi adalah 394. Jadi F1 ini 394. Hati-hati ya, 394 itu adalah
dalam mili, ya. 394 itu dalam mili. Sehingga kita sebut di sini 0, pakai titik ya, jangan pakai koma. 0,394 ya. Karena di sana mintanya meter gitu. Ya. Loh kok besar sekali Pak mintanya meter? Iya, karena nanti ada yang girder yang itu yang memang tingginya meter-meteran ada ya. Ada yang penambang seperti itu. Kita kan yang kecil. Ya berarti bagi aja 1000. Ya. F1 tinggi itu sama seperti F3 ya, tingginya di belakang di titik akhir ya. Ya sama aja wong baja itu tingginya tingginya itu sama semua mungkin ya. Berarti F3 mana F3? F3 ya sama 0,394. Oke. Habis itu ditanyain lagi F6. Saya ke F6 aja lah. F6 adalah lebarnya. Itu sama seperti F4 ya. Jadi F6 itu bedanya apa sih Pak sebenarnya? F6 itu lebarnya di muka. F4 itu lebarnya di belakang. Jadi StatPro itu sebenarnya bisa membuat bentuk yang lebarnya nggak sama gitu. Tapi ya buat apa ya? Kan profil kita sama. F6 berapa F6? F6 itu kalau di tabel namanya BF atau B flange ya. 405. Oke. Sehingga F6-nya kita kasih 0,405. Ingat dibagi 1000. Karena di tabel dia milimeter. Sama kayak F4. F4 berarti juga 0,405. Ditanyain lagi F2. F2 apa sih? F2 adalah tebalnya badannya nih. Kelihatan kan ya? Ada gambarnya. Jadi enak bisa langsung dicari gitu kan. F2 lebarnya badan. Lebarnya badan berarti namanya TW ya. T thickness W web ya. Ingat web itu artinya badan, kalau shape itu flange ya. TW dia adalah 18. Oh ya 18 sama 18 ya. Ya. Oke. 18 mili berarti F2-nya adalah 0,018. Ya. F5 adalah ya kelihatan semua lah ya, bisa dilihat-lihat sendiri nanti. F5 adalah tebalnya sayap atas, F7 adalah tebalnya sayap bawah, yang mana kita sama ya. Dibuat nggak sama sebenarnya bisa, tapi ya buat apa ya. Ya sudah, berarti sama semua ini. F5 juga segitu. Saya cari copy. Nah, oke. Jangan lupa materialnya steel ya. Karena materialnya bisa diganti, bisa konkret ya. Tapi ya kita belajar baja di sini. Ya, materialnya steel. Kalau sudah di add, habis itu bisa ditutup plus. Nanti dia akan keluar di sini taper. Dan StatPro itu gitu. Ketika kita habis membuat sesuatu, itu masih di apa ya, istilahnya disimpan di sini dulu ya. Istilahnya di list. Ya. Cuma disimpan di sini dulu. Nah, ini belum ditransferkan ke bentuk ya, belum. Kalau kalian pengen lihat bentuknya, coba di 3D render ya, yang bentuknya kayak piramida nih ya, 3D render. Nah, dia masih garis ya. Jadi belum ditransferkan ke bentuk. Ya. Transfer ke bentuk itu istilahnya di StatPro adalah assign ya. Sama di SAP juga gitu, assign. Caranya seperti ini. Ini kan tadi kolom ya. Kalian blok kolomnya. Seperti ini. Tekan kontrol ya. Kalau nggak tekan kontrol dia lepas. Nah ya. Tekan kontrol dia lepas. Jadi pilih kolomnya seperti ini. Tekan kontrol. Pilih lagi juga kolomnya yang bawah. Ya. Habis itu kita transferkan bentuk itu ke model. Namanya assign ya. Assign-nya yang ini ya, assign to selected beams ya, design aja. Yes. Kalau kalian lihat di 3D rendering, dia sudah keluar penampangnya ya. Baloknya belum, kolomnya. Oke. Jadi yang tadi setelah kita bikin itu belum ditransferkan ke model sama dia, perlu satu lagi langkah namanya assign ya. Assign caranya seperti itu, dipilih dulu kemudian di
Berarti kurang baloknya ya. Oke, kita lihat lagi. Baloknya berapa? Baloknya adalah 400 300 10 16. 400 300 10 16 itu kan berarti yang ini ya. 10 16 berarti ini. Sret. 400 300 10. Ya, ya. Sama caranya, diulangi aja lagi, dibikin seperti tadi ya. Masuk ke divide. Oke. Habis itu taper lagi, jadi input datanya ya. Pertamanya saya mau masukkan kayak tadi, F1 aja lah tingginya ya. Tingginya itu kalau di tabel itu namanya D. D-nya berapa? 390 ya. Nggak sampai 400 ya, 390. Ya sudah, nanti itu F1 adalah 390 atau 0,39. Oke. F1 sama seperti F3. 0, habis itu saya mau lebarnya F6. Lebarnya berapa sih? Lebarnya 300. 300 pas ya. B flange ya. 300 pas. Nanti di sini F6, mana F6 ini ya. Ini 0,3. F4 0,3. Habis itu tebelnya badan web F2. Tebelnya badan adalah TW ya. Thickness of web ya. Dia adalah 10. 10 itu 10 mili, berarti hati-hati, thickness of webnya 0,01. Oke. Kemudian thickness flange itu sama ya, atas bawah tentunya sama, flange-nya 0,16 ya, 0,16. Berarti ini berarti 0,016 ya. Ini kali 1000 kan 16 mili. Benar ya? 0,016. Ini 16 tadi. Lupa, kemarin katanya profil itu ada seperti jari-jarinya melengkung itu. Ya, itu tidak usah lah ya. Tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa lah. Ya, karena pendekatan aja ya, mendekati kira-kira seperti ini ya, bentuk I, ukurannya seperti itu. Ini sudah cukup ini. Pastikan materialnya steel ya, ini steel, kemudian di add lagi ya, add, tutup, plus. Nah, dia akan keluar taper 2. Oke, taper 2 adalah balok ya. Lagi-lagi belum ditransferkan ke bentuk, perlu kita assign ya. Caranya kali ini seperti ini. Pilih baloknya ya. Atau gini boleh. Bloknya gini. Tekan kontrol di keyboard, ini saya tekan kontrol ya. Kemudian maka saya sudah menseleksi baloknya. Kalau sudah assign. Anda bisa lihat sekarang di 3D rendering balok sama kolom sudah masuk ya. Tadi masih kolom aja kan. Kalau sudah selangkah 1 selesai, penampaknya sudah masuk ya. Langkah kedua adalah tumpuannya ya. Tumpuan itu mudah sekali ya. Yang paling singkat caranya beri tumpuan ini. Dia ada di support yang warnanya hijau ini. Nanti Anda akan dikasih tampilan seperti ini di support ya. Di soal kita supportnya apa? Oh, supportnya jepit ya. Bayangkan jepitnya 3. Ini kan kalian sekarang mer berapa ya? Mer 3 kalau nggak salah kalian ya. Pakai metode cross itu ya. Wah, setengah mati itu. Ya. Jadi tumbuhannya mau jepit berapa, sendi berapa, bebas lah sok sekarang ya. Ya, tapi kalau pakai ini di kelasnya Pak siapa kalian mernya? Pak Agus lah nggak salah ya, kelas itu ya nggak boleh lah pasti ya pakai software, paling nggak buat ngontrol ya kan, buat ngontrol jawabannya bisa kalian ngerjain pakai metode cross gitu, habis itu dilihat sama Start Pro. Oh, itu
berguna sekali ya. Kembali ke start, tumpuannya apa? Jepit ya di angka 1, 2, 3. Ya sudah, berarti kita bikin jepit ya. Klik di support, nanti akan keluar ini. Sekali lagi saya ulangi ya. Habis itu klik create ya. Jepit bahasa Inggrisnya adalah fixed ya. Ya ini ya, fixed ini. Kalau pinat ini sendi. Dan seperti kalian lihat tumpuan-tumpuan lainnya tuh banyak sebenarnya. Ya. Jadi tumpuan itu di dunia ilmu struktur itu nggak cuma sendi roll jepit aja, banyak sebenarnya. Tapi ya kita nggak pakai lah ya. Kita belajar yang simple aja dulu, yang jepit ya, fixed. Ya. Jadi jepit itu bahasa Inggrisnya fixed, sendi itu bahasa Inggrisnya pinat. Ya. Fixed at, nah ya keluar ya. Klik tumpuannya, kemudian blok kakinya. Ya, lagi-lagi kalau sudah saya pilih sama start pro belum ditransferkan ke model, perlu di ya, itu adalah kakinya, tumpuannya di kakinya. Ya. Selesai. Itu tumpuannya. Yang paling apa? Yang paling cepat itu ngasih tumpuan. Oke, tumpuan sudah, penampang sudah ya. Penampang adalah properties, tumpuan adalah support. Nah, sekarang yang agak ribet ini di sini. Kasih beban ya. Beban tuh lebih banyak pilihannya daripada penampang sama tumpuan ya. Jadi beban tuh banyak sekali. Sehingga langkahnya agak panjang ya. Beban masuk ke sini ya, yang warnanya merah ini load and definition. Klik di sana. Nanti Anda akan akan diberi tampilan Windows baru seperti ini. Ya. Pilih yang tengah ya, load case detail, pilih yang tengah. Klik. Kemudian di add. Ya. Pertama, kita harus kasih beban, jenis-jenisnya beban di soal ya. Di soal saya ada 2 jenis beban, yang namanya beban gempa sama beban mati. Beban gempa itu adalah ini yang 10 ton dan dia tipenya terpusat, oke, terpusat ya. Kemudian ada beban mati, beban merata 3 ton per meter, ya tipenya merata. Oke, jadi ada 2 beban di soal saya ya, beban gempa dan beban mati. Ini harus diinputkan ke Start Pro. Pertama saya kasih beban ya, jadi titelnya itu diedit ya supaya. Nah keluar lagi ya, ini auto save, di save aja. Pertama saya mau kasih beban gempa dulu aja. Ya, jadi titelnya diedit aja supaya kalian nggak bingung nanti. Ini nama beban gempa. Ya. Kemudian di add. Kemudian satu lagi jenis beban lainnya diminta yaitu beban mati. Ya, titelnya diedit beban mati. Kemudian di add. Ya, jadi setelah titelnya diganti beban apa, kemudian di add. Ya. Kalau kalian kelihatan di sini keluar ya. Di sini keluar ada 2 jenis bebannya. Nanti ngisinya nanti. Setelah bikin 2 jenis beban, kita ke kombinasinya ya. Saya tutup tadi. Mana tadi kombinasinya? Mana sih? Kombinasi. Mana tadi? Ini dia. Nah, kombinasinya ingat 1,2. Pakai yang ini ya. 1,2 beban mati ditambah 1 kali earthquake atau beban gempa ya. Ini beban gempa sudah, beban mati sudah. Sekarang kombinasinya. Kombinasinya klik di define combination ya di sini. Ya, kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Ini adalah namanya diganti dulu. 1,2
kali beban mati ditambah 1,0 kali gempa. Di rename aja dulu. Ya. Kemudian klik di beban gempa. Beban gempa faktornya 1. Nah, faktornya itu di sini. Oke. Beban gempa 1. Ini biarkan 1 kalau gitu. Kemudian klik ke kanan, ya, dioper ke kanan. Habis itu beban mati, faktornya adalah 1,2, berarti di sini diedit 1,2. Ingat pakai titik ya, jangan pakai koma. Tapi ya tergantung settingan komputer sebenarnya itu ya. Dan mati, habis itu klik ke kanan ya, opernya. Habis itu add. Kalau sudah, silakan boleh ditutup. Jadi pemberian beban itu seperti itu. Pertama beban gempanya dulu, beban matinya dulu, kemudian yang terakhir kombinasinya seperti apa. Oke. Ini masih judulnya, ya, masih judul bebannya. Isinya, ya kita beri sekarang. Ya. Pertama saya mau memberikan beban gempa, yaitu yang ini, yang 10 ton itu. Jadi arahkan kursor ke beban gempa. Ya, klik di beban gempa di sini, kemudian di add lagi, ya. Nanti akan keluar pilihan lebih banyak, ya. Lagi-lagi tidak usah kalian pusingkan ya, kita cuma pakai beberapa saja. Ya. Beban gempa itu adalah, ya, kalian bisa lihat di soalnya ya. Beban gempa itu adalah beban yang bekerja di titik. Lihat, 10 ton itu berkontakan tepat pada titik 4 dan titik 7. Ya, titik 4 sama titik 7. Itulah yang disebut di StatPro dengan nodal load. Ya. Nodal itu titik, load itu beban. Ya. Jadi masuk ke nodal load. Oke. Di nodal load ada beberapa pilihan lagi, Fx, Fy, Fz, mm macam-macam ya. Kalian lihat soal lagi bahwa beban saya itu searah sumbu X ya. Jadi ke kiri ke kanan. Ya kan? 10 ton ini ke kiri ke kanan. Horizontal. Ya. Sehingga di StatPro itu ngisinya di sini. Kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia min. Ya, kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia min. Lihat di soal dia ke kanan. Ya, ke kanan. Berarti Fx ya, yang diisi cuma Fx saja, yang Fy sama Fz-nya enggak. Karena dia cuma ke arah X ya. Dia adalah 10 ton, berarti adalah 10 X, lagi keluar bisa tiba-tiba ya. 10 ton, berarti 10.000. 1, 2. Fx-nya aja. Kemudian add ya. Tutup aja boleh plus. Ya. Seperti tadi, StatPro selalu begitu. Ketika kita habis milih itu belum ditransferkan. Ya. Kita harus assign dulu. Klik bebannya, kemudian klik assign, taruh di sini, sama di sini. Ya. Kalau ke kanan dia plus. Itu beban gempa. Sudah selesai ya beban gempa. Sekarang ke beban mati. Kita lihat soal lagi. Beban mati itu adalah 3 ton per meter. Dia bekerjanya di batang. Ya. Beban merata itu selalu di batang. Nggak ada ceritanya beban merata kerja di titik itu enggak. Beban yang kerja di titik pasti beban terpusat. Ya. Jadi beban merata 3 ton per meter ini bekerja di batang. Klik di beban mati, kemudian di add. Lagi-lagi kita akan dihadapkan dengan pilihan yang banyak tadi. Tapi kali ini bukan di nodal load, karena nodal adalah beban titik. Kita ke member load. Ya. Jadi batang itu bahasa Inggrisnya member. Ya. Member load. Oke. Habis itu klik yang uniform force. Uniform merata, force beban merata. Oke.
Nah, beban merata itu, lagi-lagi kita lihat soal, beban merata itu dari atas ke bawah. Ya kan? Selalu begitu, dari atas ke bawah. Kalau dia beban itu ke bawah, di Statpro bilang negatif. Ya, dia bilang negatif kalau ke atas bawah. Ke atas dia plus, ke bawah dia negatif. Itu searah sumbu Y. Kalau yang searah sumbu X, ke kanan dia plus, ke kiri dia min. Ya, itu perjanjian arahnya seperti itu. Oke, sehingga yang ini tadi 3 ton per meter. Ya, 3 ton per meter. Berarti dia 3.000 kilo per meter. Nanti dikasih min 3.000. Ya, kemudian di add. Ya, kalau sudah di add, plus lagi-lagi belum di assign, masih di sana dia. Ya. Kalau belum di assign, tandanya seperti ini ya, ada ya, tanda merah, tanda tanya seperti ini, belum di assign. Klik bebannya yang 3.000, sign, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini ya. Soalnya kan begitu ya. Nah, selesai. Ya, agak lebih panjang. Yang input beban agak lebih panjang karena ya lagi-lagi beban itu kan macam-macam. Ya. Tapi dari sini sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai saatnya dianalisis. Ya. Caranya begini dulu ya, masuk ke komen dulu ya di sini. Komen, analisis, di-perform dulu. Kalau nggak keluar. Ya. Ini permintaan programnya nih. Perform dulu, kemudian oke. Kemudian analisisnya ada di sini. Ya. Analisis, run, save. Errornya harus 0. Kalau nggak kebaca. Nah ya, ya di sini ya. Errornya 0, warning 0 kebetulan ya. Kalau warning itu biasanya kadang-kadang ada, tapi ya nggak penting lah ya. Yang penting errornya harus 0. Ya. Dan sekali lagi, agar kalian mendapatkan error 0, 3 poin tadi harus di-input ya. Penampang, tumbuhan, sama beban. Sudah, kalau 3 itu ada nggak mungkin error. Ya, ini error. Oke. Kalau sudah, kemudian ini ya, pilih yang tengah ya, go to post processing mode ya. Pilih yang tengah, kemudian dan kemudian oke aja. Ya, di sini adalah tempat bidang momen-momennya ya. Nanti kita kalau ngerjain ya lihatnya di sini ya. Ini namanya mode data. Ya. Mode data itu kelihatan di sini ya. Ini kayak ada simbol seperti bidang momen ini. Ini artinya Anda berada di mode data. Kalau pengen kembali lagi ke mode input seperti tadi, ini yang ini ya, yang modeling. Ini tak klik lagi, dia kembali ke depan ya. Kayak tadi. Jadi general, property, support, load ya. Tapi kalau saya analisis, run lagi. Oke. Go to post processing mode ya, pilih yang tengah ya supaya masuk ke mode data. Dan ya kita ke mode data. Ya, jadi sampai situ dulu cara mengoperasikan software-nya. Oke. Saya supaya nggak terlalu panjang saya dulu ya. Saya hentikan dulu videonya.